Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu dan jalan yang tidak terhitung. Ampunan yang Allah berikan kepada, tapi bila dia mampu melewati, di situ ada sabar. Makanya ujian dan sabar serta kabar gembira Allah sampaikan di dalam Al-Quran satu paket. Satu paket. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Fa'idana dinurika." Apabila seseorang itu agamanya ya hanya ala kadarnya, ilmunya ya hanya gitu-gitu saja, ibadahnya ya gitu-gitu saja, istadat yukutulia ala kasabi ini, Allah akan sesuaikan dengan kadar iman. Selanjutnya, Allah tidak angkat ujian itu, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yamsi al-'abdi ma'alaihi khatiyah, sampai Allah itu menghitung dosa-dosa yang sudah dia lewati bersih, sampai dia berjalan di muka bumi ini kosong dari dosa. Apakah ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah Allah benci? Bukan. Apakah orang yang kaya kemudian mendadak dia menjadi fakir, dan dengan fakirnya dia menjadi rajin sholat jamaah di masjid, Allah benci pada dia? Bukan. Dan Rasulullah SAW, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu min ad-dunya." Apabila engkau melihat Allah ada seorang hamba yang apa kehendaknya dipenuhi oleh Allah, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, sementara dia dalam kondisi tetap maksiat, fa inna dzalika minhu istidrak. Kata Rasul, ketahuilah, ini orang ini lagi dikasih oleh Allah, sudah hidup di dunia istidrak, diombak dalam bahasa Jawa, dibiarkan dia puas-puas menurutkan hawa nafsunya. Masyarakat muslim, ada orang yang maksiat sholat malas, maksiat jalan, tapi catatan dia berdasarkan kehendak Allah, dia ahli surga. Maksiat, mau maksiat kakinya Allah dorong datang ke tempat maksiat. Dia punya harta, Allah dorong hartanya untuk dibuat keburukan, dibuat maksiat. Tapi Allah lihat orang ini penghuni surga. Seperti penjelasan yang sudah kita jelaskan, pasti Allah akan datangkan musibah kepadanya, dan dengan musibah itu maka dia akan sadar. Makanya kata Rasulullah SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan tergantung akhir. Tergantung akhir. Mungkin seorang ahli maksiat, dia berdosa, hampir hidupnya 24 jam. Itu yang 20 jam untuk maksiat, yang 4 jam untuk hidup. Tapi ketika Allah menghendaki dia sebagai hamba Allah penghuni surga, maka Allah akan jadikan akhir hayatnya dengan kebaikan. Saudara seiman, rahimahullah, barangkali khutbah ini ada kebetulan yang sama. Ketahuilah bahwasanya innallaha ma'as-sabirin,
Dalam ayat ini menggunakan doh. Dalam istilah kaidah aku itu doh bersamaan, tidak ada jeda. Kalau di dalam ayat lain inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan datang kebaikan, tidak ada jeda, berlanjut. Maka di sini innallaha ma'as-sabirin, Allah itu beserta. Dan di dalam Al-Quran tidak ada kata yang indah kecuali ini, Allah beserta orang yang sabar. Bukankah dari sekian Rasul jumlah yang sebanyak itu hanya 5 yang disebut ulul azmi? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Karena mereka sabar menghadapi kaumnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang mungkin mendapatkan musibah, ujian, dengan musibah dan ujian kok ada perubahan. Dulu aku itu kalau ada pengajian harus mudah. Dulu ketika berkata-kata aku santai-santai saja. Kemudian Allah datangkan, walaupun dari kesehatan itu sudah dikurangi oleh Allah sekian, hampir habis itu kesehatannya, tapi mendadak ada kebaikan yang datang, kebaikan yang datang, kebaikan yang datang. Dulu malas ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, sekarang rajin ke masjid. Ketahuilah Allah sedang berencana untuk memuliakan kita di sisi Aku memuliakan kita di Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Kadang-kadang kita mendapati ungkapan sabar ada batasnya. Sejak kapan sabar punya batas? Kalau ada batas berarti puncak kesabaran itu di angka berapa? Kalau dalam ayat tadi innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Kadang-kadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Dan sakit itu tak kunjung juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah kita sakit ini kebaikan itu datang. Yang dulunya kita itu wataknya keras menjadi lembab. Yang dulunya kita itu tidak senang mendengarkan tausiah agama, sekarang kita senang mendengar. Berarti ada manfaat dari sakit yang Allah berikan itu. Kata Rasul alaihissalam, inna maradal mu'min yudhibullahu khotoyah. Sesungguhnya sakitnya orang mukmin akan menghapus dosa-dosanya. Adakah di antara kita para jamaah yang senang diberikan sakit? Kalau ada dua pilihan, sakit tapi jadi soleh, nggak sakit soleh, tentu kita akan memilih yang sehat. Tapi beginilah Allah memberikan kita agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Banyak cara yang Allah berikan. Ada orang yang memang enak terus dalam persolian saja, hartanya banyak. Jangan diri yang seperti ini. Ini orang-orang terpilih yang Allah tahu kadar imannya. Tapi kita hanya dengan cara itu kita baru berubah. Kama tudibunna fabasadda farfito. Kata Rasul alaihissalam, sakit itu bisa menghapus dosa yang seperti api memisahkan karat dari emas dan perak. Kenapa? Karena sakit itu yang pertama kali dibutuhkan dari orang yang sakit itu sabar. Dan sabar kata para ulama itu ada dua. Sabar kita mengharap kepada Allah sesuatu yang baik. Dan sabar ketika kita mendapatkan musibah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sakit. Sudah bertahun-tahun ya Allah, istriku sakit, aku juga sakit, ya Allah sembuhkan. Gak disembuh-sembuhkan. Kita menunggu ini doa kita agar kita dikabulkan. Ini butuh sabar. Agar doa kita ini dikabulkan, tidak butuh sabar. Yang sakitnya saja butuh
tak lagi punya anak-anak, jangan berhenti berdoa. Urusan kita itu hanya berdoa. Urusan kita itu hanya berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Urusan dikabulkan dan tidak dikabulkan urusan Allah. Kita sabar saja. Dan semua yang kita berbuat karena itu ibadah pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, wasallu wa sallimu ala man amara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah